jernih, damai, dan menggerakkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ternyata itu misi-misi ini tadi itu bisa terangkum di dalam 3 kata ini tadi. Jernih. Di Santiniketan itu luar biasa. Dari sejak air, rumput, taman, bersih. Yang melatar belakangnya apa ini? Jelas itu budaya India, yang di situ ada Buddha, di situ ada Hindu. Jadi maaf, saya juga belajar. Jernih. Hidupnya memang damai. Sampai yang namanya lembu, yang namanya hewan itu udah ada Pak yang hilang. Tahun itu sampai ada video. Please put your case and it will be yours. Di mana saja Anda letakkan kunci, itu kunci belakang nggak masalah. Itu Santiniketan. Akan tetapi bagaimana masyarakatnya luar biasa, aktif, adem, slow, tapi aktif. Silaturahminya bagus, networkingnya bagus. Maka kota Santiniketan yang kecil itu desa Pak. Santiniketan ini desa. Dan itu yang kemudian diduniakan, dinaikkan menjadi peringkat dunia, sampai kemudian Rabindranath Tagore mendapatkan hadiah Nobel. Itu karena Santiniketan. Apa saya terlalu begini ya kalau membayangkan Temanggung? Ya. Kita akan membawa Temanggung kembali ke zamannya Pak Maskur di sana. Pertanyaannya, apa ini bisa? Insya Allah. Oke? Kalau gitu kita semangat? Semangat. Semangat mati, ora semangat, yo mati. Alhamdulillah. Jadi umur saya sekarang 65, ayah saya 68. Kakek saya juga 68. Sekarang saya 65. Berarti kurang berapa? Pertanyaannya, apa 3 tahun itu cukup waktu untuk to change anything? 1. Kedua, tahun 2022 saya berkesempatan untuk keliling di daerah Jordan, Mesir. Sempat juga saya ngendangi putranipun Pak Nasir Amin. Ini putranya Pak Nasir sampai hari ini masih di Mesir, ambil fakultas kedokteran. Jadi nanti kalau pulang tidak boleh kecuali pulang ke Temanggung. Harus pulang ke Temanggung Pak. Tepuk tangan. Lu ngomongin kalau awas bapaknya sini. Ya, ini tidak boleh pulang. Nah, pulangnya harus ke Temanggung. Ini luar biasa. Nah, ada satu kesempatan ketika saya sempat masuk di daerah Hebron. Di situ ada masjid namanya Masjid Al-Khalil. Nah, di Masjid Al-Khalil itu ketika saya masuk, itu saya diarahkan lewatnya pintu tengah. Saya tanya why? Ternyata pintu tengah itu pintunya Muslim. Pintu utara itu punyanya Nasrani. Pintu selatan itu punyanya Yahudi. Jadi itu satu masjid, akan tetapi bisa untuk beribadah 3 umat. Mohon maaf, jangan lupa bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari 3 agama. Ingat ya, Yahudi, Nasrani, Islam.
Jadi ini sudah lengkap ini ya kan? Buddha sudah Ada. Penganut kepercayaan. Oke, semua sudah dapat. Saya dapat apa di sana? Oleh karena itu orang-orang saudara-saudara kita sedunia yang mau ke Palestina itu bukan hanya Muslim, Pak. Karena saudara-saudara kita umat Yahudi ini juga punya kepentingan ke sana. Ke daerah mana? Ke Wall, West Wall. Ada daerah Kulon. Ini untuk apa? Tembok atap. Itu satu komplek, Pak. Itu satu komplek dengan masjid yang disebut-sebut dengan Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Saya kok membayangkan keguyuban seperti itu di Temanggung, dan Temanggung ini adalah tengah-tengahnya Jawa Tengah. Ke Purwokerto 3 jam, ke Solo juga 3 jam, ke pantai selatan 1,5 jam, ke utara juga 1,5 jam. So we are wooders. Dan kita ini adalah wooder. Woodernya Pulau Jawa. jadi hemat saya ini luar biasa. Maka itu tadi saya membayangkan 3 kata: jernih, damai, tapi menggerakkan, Pak. Ekonominya bergerak, sosialisasinya bergerak, training pemudanya bergerak. Kalau kita ingin tahu yang akan memerintah negeri ini, berkuasa di negeri ini tahun 2045, siapa? Ya adik-adik kita yang sekarang umur 20 tahun. Barangkali kita agak kurang peduli itu ke sana. Adik-adik kita yang unjuk-unjuk, ya kan, di kampir, di depan pom bensin, kan ada tamu, Pak, yang unjuk-unjuk. Nah, saya membayangkan kok, apakah ini yang nanti akan memimpin besok? Pangapunten, saat ini saya sedang membaca buku ini, The World in 2050. Tulisannya Hamish McRae, How to Think About the Future. Ternyata ini juga sedang dibaca oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Persis bukunya ini. Saya tidak tahu apakah Pak Mukti itu terinspirasi dari sini. Ada 7 kebiasaan. 7 kebiasaan yang ya, anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Saya akan mendapatkan satu kata yang bagus di sini. Early to sleep, early to rise, make men wealthy, happy, and wise. Ini kalau dijadikan semboyannya anak-anak Temanggung, kayaknya masuk. Ini sudah diinisiasi oleh siapa? Ini diinisiasi oleh Pak Menteri yang sekarang, ya, bukan Menteri notebook. Soalnya saya sudah ditawari juga itu notebook yang Google Chrome gitu ya, Chromebook itu. Alhamdulillah saya menolak. Alhamdulillah itu ternyata berkasus. Berapa triliun? 9 triliun. Ibu bapak sekalian, poin saya itu tadi, salah satunya adalah itu tadi, itu misi ya, itu misi. Saya belum melihat visinya. Ya, sebentar, karena visi itu nanti bisa terkoreksi lagi. Visinya apa? Kalau saya boleh membayangkan bahwa seperti orang mau main bola, itu musuhnya siapa? Itu nomor 1 harus ada gawangnya dulu, Pak.
Harus ada gawangnya dulu. Kemudian kita mau memasukkan berapa gol? Tentukan dulu. Tentukan dulu. Sudah, ini kita harus menang 3-0 misalnya. Baru kemudian kita bicara tentang seragam, bayar 200.000. Ini belum jelas apa-apa sudah membayar 200.000. Meskipun saya ya sudah bayar. Oh ya bayar, saya udah aja. Belum jelas. Ketika lembaga yang sekarang ada di saya dapat amanah ini untuk ke depan, ini nggak kuat. Jangan baca ini untuk ke depan nggak kuat. Maka harus ada 3 hal. Yang pertama, saya juga belum belajar dari sini juga. 1, people. Kita ini masalahnya apa? Kita ini masalah people. Ada SDM, ada sadar pendidikan atau tidak, saudara-saudara kita di kelompok, gitu kan? People, ringkas saja. Yang kedua itu structure. Jadi people yang bagus-bagus itu tadi itu nggak bisa main kalau tidak ada structure. Nah, structure itu nanti SOP-nya apa, yang ini kerjanya apa, tetapi sama, yang back itu juga ke arah 3-0, yang kiper juga ke arah 3-0, yang gelandang keluar juga ke arahnya 3-0, coachnya ini juga ke arah 3-0, satu. Terus yang mau kita golkan apa di teman dulu? Maka kalau boleh saya membayangkan adalah jernih, damai, menggerakkan. Pemudanya bergerak, ekonominya bergerak, silaturahminya bergerak, networkingnya bergerak. AI-nya antar koneksi AI-nya itu akan bergerak. Sehingga ketika anak kita cakali banget kok harus bisa berangkat ke Las Vegas, itu kan keren kok. Kemudian beasiswa yang sekarang ini nganggur bertebar, Pak. Sekarang ini yang namanya beasiswa, ini sekarang ini nganggur bertebar. Maaf, saya masih pegang 30, Pak. Kalau ada yang langsung saya tes, lulus, langsung saya berangkat. Free, Pak. Ke Mesir. Tapi ke Mesir, Pak. Ke tempat temannya, putranya Pak Nasrik. Amin. Itu ada kesempatan seperti itu banyak. Ya maaf kalau misalnya itu nanti akan dipetani lagi, insya Allah kita punya tenaga ya Bapak. Namanya Dr. Iwan Norfa PhD. Insya Allah orangnya muflis, ikhlas. Maaf, kasar ya. Kalaupun tidak dibayar, dia akan datang. Siapa dia? Dia adalah mantan HRD Bulog, termasuk juga Garuda. Itu HRD, Human Resource Development. Jadi dia itu kalau lihat orang itu, ini kamu cocoknya di sini. Ya, kamu bakat ini. Itu kalau suatu waktu nanti saya panggil ke sini, insya Allah clear. Amin. Clear. Ini kita sedang menangani daerah Tegal, Pekalongan. Bulan Desember nanti akan main di Makassar. Jadi ini memang yang namanya people SDM ini perlu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian,